Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustazah Dana juga berharap bahwa kalian selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan kebahagiaan bersama dengan bunda dan ayah di rumah. Dan juga kakak dan adik yang sekarang juga belajar di rumah bersama kalian. Ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di pelajaran 3, ya, yaitu Allah Maha Pencipta. Namun sebelum kita belajar, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa belajar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak hamba ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, kita sekarang memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu Allah Maha Pencipta. Nah, anak-anak, kalau kita melihat alam raya yang pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita sinaran matahari yang hangat, kemudian udara yang segar, kira-kira siapa yang menciptakan mereka? Iya, jawaban kita pasti Allah. Berarti kalian yakin ya bahwa Allah itu adalah menciptakan segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga isi-isinya. Nah, coba perhatikan, ada gambar. Ada gambar apa ya? Ada berapa gambar? 4. Yang pertama, gambar sebuah keluarga dengan ada ayah, ada ibu, ada 2 anaknya. Kemudian ada sapi yang sedang makan rumput. Kemudian ada matahari yang menyembul dari balik gunung. Dan juga lautan yang luas bersama dengan nelayannya. Nah, anak-anak, kalau itu misalnya ada sungguhan keluarga seperti kita, binatang sapi yang ada di lapangan, di tanah lapang, kemudian gunung dan sebagainya, itu adalah pasti ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menciptakannya. Coba, ada tidak sih di antara manusia yang ada di bumi ini yang bisa menciptakan seekor nyamuk yang kecil? Ada? Tidak ada. Mungkin kalau robot ada. Robot manusia yang membuatnya. Tapi kalau binatang, makhluk yang dia bisa beranak, ya kan? Dia bisa berkembang biak dan menjadi banyak, pasti hanyalah Allah yang menciptakan. Ya. Nah, kemudian di pelajaran berikutnya adalah yakin Allah itu ada. Anak-anakku sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Coba, ada tidak sih yang bisa membuat satu bintang di langit? Tidak akan ada. Ya kan? Kita pasti yakin bahwa semua apa yang ada di hadapan kita itu ada yang membuat. Motor, siapa yang membuat? Manusia. Rumah, manusia. Kucing, manusia? Bukan. Kucing adalah Allah. Nah, jadi kita makin yakin bahwa Allah itu adalah ada. Allah itu adalah ada, namun tidak tampak oleh kita.
tapi yakin di dalam hati kita bahwa seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika dia diutus oleh Allah untuk menebarkan agama Islam, maka Nabi Allah mengambil amanah itu untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Ya, yakin bahwa Allah itu adalah ada. Nah, sekarang di dalam buku kalian di halaman yang ke-19 ada lagu ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ya. Kita sama-sama ya, Nak ya. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi, Maha serta isinya. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Iya, Ustazah Ana bikin lagu sendiri. Enggak ya. Jadi lagunya seperti itu. Kalian boleh kalian nyanyikan. Tapi meyakini ya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita semuanya yang menciptakan seluruh alam raya. Ya. Kemudian Allah itu adalah Al-Khaliq. Artinya Allah Ta'ala Maha Pencipta. Karena Allah adalah pencipta semua yang ada di langit dan di bumi, dan juga seluruh isinya. Ya, oke. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Yuk kita lanjutkan. Selain kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, buktinya apa? Buktinya adalah ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit. Yang ada di langit beserta isinya, dan bumi yang ada di atas tanahnya. Bahkan di dalam tanahnya pun adalah ciptaan Allah. Ya, adalah karena adanya Allah. Kemudian, nah, di dalam kolom itu ada 3 pertanyaan. Coba kalian tanyakan kepada diri kalian masing-masing. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta. Yakin? Ya, yakin. Ya. Kemudian kedua, aku percaya langit dan bumi beserta isinya ciptaan Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Yakin? Yakin. Apakah ada sih orang yang bisa memutar matahari itu muncul pagi-pagi lewat di sebelah barat? Tidak akan ada. Yang ada adalah Allah. Siapa sih yang mengatur hujan, angin, rizki dan sebagainya selain Allah? Tidak akan ada. Nah, ya. Tuh. Ada 2 pertanyaan. Langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah. Allah titik-titik semua yang ada di langit dan di bumi. Allah adalah yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, yang B, yaitu Al-Khaliq. Apa anak-anak? Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq itu adalah artinya Allah Maha Pencipta. Kalian masih ingat bukan bahwa nama-nama indah Allah itu disebut dengan Asmaul Husna, dan salah satunya adalah Al-Khaliq. Ya. Masih ingat bagaimana Asmaul Husna?
Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Kemudian makhluk ataupun sesuatu yang Allah ciptakan, apalagi yang dia itu bisa tumbuh, dia bisa berkembang, dia bisa bergerak, dia bisa beranak, itu disebut dengan makhluk. Jadi ciptaan Allah itu ada dua, makhluk yang hidup ataupun benda yang tidak hidup, benda ataupun makhluk. Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Kalau makhluk itu adalah sesuatu yang bisa bergerak, beranak, bertumbuh, begitu ya. Sedangkan benda yang tidak hidup seperti apa sih? Batu, pasir, air, angin. Dia tidak hidup, tapi kan bisa bergerak, Ustazah. Iya, karena siapa yang menggerakkan? Adalah Allah, ya nak ya. Dan ya, diingat ya bahwa salah satu selain Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, kemudian Al-Malik, kemudian Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Ciptaannya disebut dengan makhluk yang dia bisa bertumbuh, bergerak, beranak, makan dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan juga. Kita lihat langsung di gambarnya ya nak ya. Di situ ada beberapa gambar. Gambarnya apa? Iya, ada gunung yang menjulang tinggi. Kemudian lautan yang airnya berwarna biru, kemudian pemandangan alam yang indah, dan alam ketika sedang malam. Masya Allah. Ya, semuanya itu andai ini adalah nyata, ketika kalian pergi ke Sanur, ketika kalian pergi ke Bedugul, ketika kalian pergi ke ada satu, kalian pernah belum ya, bukit ataupun taman bunga yang di situ taman kupu-kupu dan sebagainya, ataupun ketika kita mengalami malam, dan itu semua adalah ciptaan Allah. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian coba perhatikan kembali. Nah, kalian boleh baca ya nak ya. Kalian boleh kalian fotokopi, tapi ini bukan tugas ya. Jadi ini bukan tugas, tapi kalian harus mengetahui ya. Sebenarnya aku harus bisa menggunakan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Aku harus berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Aku tidak boleh merusak lingkungan. Nah, kalian harus paham itu ya. Kemudian yang berlatih yang pertama juga kalian bisa ikuti. Nah, itu saja ya nak ya. Tapi yang pada hari ini kalian tugasnya adalah kalian menuliskan ciptaan Allah yang ada di langit dan ciptaan Allah yang ada di bumi. Di halaman berapa? Di halaman 22. Sebanyak-banyaknya. Ya. Dan coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang Allah ciptakan. Sebenarnya makhluk hidup itu seperti apa sih ciri-cirinya? Tadi Ustazah Ana sudah sebutkan bahwa makhluk hidup itu berbeda dengan ciptaan Allah yang tidak hidup. Misalnya tidak hidup itu adalah batu. Nah, akan berbeda dengan makhluk ciptaannya Allah yang hidup, yaitu makhluk. Ciri-cirinya kalian sebutkan. Boleh kalian bertanya kepada kakak ataupun bunda ataupun ayah di rumah.
ya. Nah, pelajaran 3 kita sudah selesai anak sampai di sini. Kita besok pekan depan kita akan review. Oke ya. Nah, anak-anakku sayang, sampai di sini dulu belajar kita. Semoga kalian paham. Dan ketika kalian tidak paham, kalian boleh bertanya kepada Ustadzah. Dan pasti nanti Ustadzah akan jawab semuanya ya. Terima kasih anak-anakku sayang. Sampai ketemu lagi besok. Dan tetap semangat. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.